sekali kakak dan bunda hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik walaupun masih melalui video streaming. Nah, adik-adik Little Ghost IPA hari ini ada Kak Putri, Kak Bita, dan Kak Elo. Anak-anak semua, sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa karena kasih dan sayang Tuhan juga telah menjaga kami sepanjang minggu. Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah kepadamu dengan Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Adik-adik, kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan, apa aja yang harus disiapkan nih Bunda? Alkitab, Alkitabnya, buku catatan, buku dan juga catatan, alat tulisnya. dan alat tulisnya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya Bunda. Ya, Kak. Kita bernyanyi dari Kidung Kidung Ceria 223 baiknya yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelumnya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan bunda Layan. Tuhan berkati kakak dan bunda agar bisa memberitakan firman Tuhan tersebut dengan baik. Dan kami juga memohon bimbingan Roh Kudus agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa meresapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 yang akan dibacakan oleh teman kita dari ranting Ebenezer. Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya.
Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya, bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar tadi terambil dari kitab Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 dengan tema Aku anak yang berbahagia. Coba adik-adik ikuti Kak Vina. Aku anak yang berbahagia. Pintar. Adik-adik, siapa nih di antara kalian yang kadang-kadang suka dikasih mama atau papa untuk pakai HP mama sama papanya, kayak di foto ini? Biasanya kalian pakai untuk apa sih HP-nya? Untuk nonton YouTube? Atau untuk main game? Atau untuk dengar lagu-lagu? Nah, kalau misalnya mama sama papa minta balikin HP-nya, gimana tuh adik-adik? Biasanya kalian langsung kasih atau isi marah-marah dulu, ngambek dulu, nangis-nangis dulu, gak mau, masih pengen main sama HP, kayak gitu. Itu sikapnya bagus gak ya adik-adik ya? Gak bagus ya? Kenapa sih? Iya, karena itu buat hati orang tua adik-adik sedih ya. Terus gimana dong seharusnya sikap yang bisa menyenangkan hati orang tua adik-adik? Nah, adik-adik, seperti dalam bacaan yang kita dengar tadi, bangsa Israel adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi umatnya. Nah, mereka diberikan begitu banyak berkat oleh Tuhan. Seperti tanah pertanian yang subur, ternak-ternak yang sehat-sehat dan gemuk-gemuk, memberikan makanan, susu, daging yang lezat untuk mereka nikmati. Tuhan juga jaga tempat mereka tinggal dari serangan musuh. Dan pokoknya masih banyak lagi deh berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, Allah memberikan kepada bangsa Israel tidak hanya berkat, tapi juga perintah-perintah dan aturan-aturan yang harus bangsa Israel ikuti atau taati. Allah mau supaya mereka turut perintah Tuhan supaya mereka jadi bangsa yang bahagia. Bahagia hatinya, bahagia perasaannya. Aduh, tapi sayangnya adik-adik, bangsa Israel ini gak mau taat, gak mau patuh sama perintah-perintah dan aturan-aturan dari Allah. Padahal ya adik-adik ya, peraturan dan perintah yang dari Allah itu gak berat loh. Contohnya nih, mereka diminta setia beribadah kepada Allah, tidak berbuat jahat kepada orang lain, tapi mereka langgar semuanya itu adik-adik. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia. Nabi siapa adik-adik? Iya, Nabi Yeremia, seperti judul kitab bacaan kita pada hari ini ya. Nah, Nabi Yeremia ini diperintahkan Tuhan untuk ingatkan bangsa Israel supaya mereka menyesali perbuatan mereka. Tapi
Kira-kira bangsa Israel mau dengar-dengaran gak adik-adik? Ternyata enggak loh adik-adik loh. Mereka tetap saja melanggar perintah Tuhan. Mereka mengabaikan teguran dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tersebut. Jadi Tuhan pun marah dan kecewa sama bangsa Israel. Nah, akibatnya apa? Mereka juga tidak merasa bahagia. Mereka menjadi sedih dan menderita karena mereka terkena hukuman akibat ketidaktaatan yang mereka lakukan. Bangsa Israel tidak bahagia karena Tuhan Allah juga tidak bahagia atas sikap, atas hati, atas tutur kata dan perbuatan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau jadi anak-anak yang berbahagia atau tidak berbahagia? Kalau Kak Vina sih mau jadi anak yang berbahagia. Caranya dengan taat-taat perintah Tuhan Yesus. Dimulai dari keluarga adik-adik dulu. Selalu turut perintah mama dan papa. Jangan melawan ya kalau dikasih tahu adik-adik. Jangan suka marah-marah. Jangan suka ngambek-ngambek. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh mama dan papa itu juga untuk kebaikan adik-adik. Contohnya nih, kalau diingatkan sama mama dan papa untuk jangan main hujan. Tapi adik-adik gak mau denger dan gak mau lakukan perintah mama sama papa. Maka apa akibatnya kira-kira adik-adik? Nah, akibatnya ketika malam harinya adik-adik jadi jatuh sakit karena main hujan. Nah, kalau adik-adik sedang sakit, kira-kira adik-adik bahagia atau enggak? Kalau Kak Vina sih nggak bahagia adik-adik. Soalnya Kak Vina nggak bisa main, nggak bisa melakukan aktivitas Kak Vina, nggak bisa belajar di sekolah, nggak bisa main sama teman-teman. Duh, pokoknya nggak bahagia deh kalau lagi sakit. Atau contoh lainnya nih, kalau adik-adik selesai bermain dengan mainannya, selesai bermain dengan Lego, dengan blocks, dengan robot-robotan, mobil-mobilan, boneka-bonekanya. Nah, kira-kira apa sih yang harus adik-adik lakukan? Iya, harus dirapikan dan dikembalikan ke tempatnya semula. Kalau tidak, apa akibatnya adik-adik? Kalau dibiarkan berserakan, berantakan di lantai begitu saja, nanti ada mama, papa, adik atau kakak atau adik-adik sendiri yang tidak sengaja menginjak atau tersandung karena mainannya. Nah, akibatnya apa? Jadi sakit kan karena jatuh tersandung dan juga mainannya bisa rusak. Kalau mainannya rusak, kira-kira adik-adik bahagia atau tidak? Enggak ya, karena nggak bisa lagi mainan pakai mainan itu dong. Atau nih, contoh lainnya lagi, adik-adik suka menonton kartun sampai malam di TV atau di laptopnya atau di tabnya atau di HP papa sama mamanya. Terus apa dong yang terjadi? Kalau adik-adik nonton sampai larut malam, bisa-bisa besoknya adik-adik terlambat bangun, terburu-buru menyiapkan segala sesuatu. Bisa sampai kelupaan sarapan, atau yang sudah sekolah di sini sampai terlambat masuk sekolah. Duh, kalau udah terlambat masuk sekolah, adik-adik bahagia nggak sih? Enggak ya. Nah, terus apa dong yang harus saya lakukan, Kak Vina? Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah selalu taat perintah Tuhan Yesus. Di mana adik-adik bisa tahu perintah-perintah Tuhan Yesus? Melalui Alkitab. Nah, ikuti perintah mama dan papa. Taat juga kepada guru-guru yang ada di sekolah kalau yang sudah ada di sekolah. Berbuat baik kepada semua teman-teman. Dan juga taat kepada kakak, bunda, dan yandalayan di IMPA. Selalu taat dan tekun beribadah setiap minggunya. Tidak lupa untuk selalu rajin berdoa dan juga membaca serta mendengarkan firman Tuhan.
Sehingga dari firman Tuhan tersebut dan juga dari berdoa, adik-adik tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang berbahagia dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat adik-adik lakukan sebagai anak-anak terang yang berbahagia dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengarkan. Kiranya adik-adik dapat menjadi anak-anak yang berbahagia dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan Bunda Layan ya Bunda. Ya Kak. Nah, ada tugas dan aktivitas yang bisa kalian kerjakan, bisa minta tolong siapa aja Bunda? Papa, mama, atau kakak untuk menyiapkan Bahan-bahannya ya Bahan-bahan. Bunda. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bata, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan renungan tadi. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan tadi, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan berkatilah kakak dan bunda layan, serta anak layan kami ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjaga dan sertailah mereka selalu. Jauhkanlah mereka semua dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit dari mereka ya Bapa. Ya Tuhan, juga berkatilah gereja kami, gereja Maranatha. Kiranya Tuhan mau sertai gereja kami ini, juga para pendeta dan para presbiter mau memberkati dan melindungi mereka selalu. Ya Tuhan, juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya, terutama virus corona yang ada sampai saat ini. Ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa kepada anak layan kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Juga kepada bunda kami, Bunda Rai dalam proses penyembuhannya, kiranya Tuhan mau menyembuhkan sakit yang dia derita itu ya Bapa, sehingga dia dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak bait yang pertama. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Tuhan penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan masuk ke doa persembahan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang nanti akan kami bawa ke gereja. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang, baitnya yang kelima. Nah, Bunda, akhirnya kita sampai di ujung ibadah kita ya, Bunda. Oke, adik-adik, kalau begitu kita akan doa penutup sekaligus berkat. Mari siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga berjalan dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dan melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Oke, kita siap-siap ya Bunda ya. Kita hitung ya, Bukan? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Hari Yesus memberkati. Baca